Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya kembali lagi untuk membuatkan video buat kamu. Dan seperti biasa saya akan melanjutkan video seputar zodiak ya. Dan kembali lagi bakal membacakan zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu Taurus untuk bulan September tahun 2020. Jadi buat teman-teman yang bintangnya Taurus, silahkan aja untuk merapat bersama saya sampai selesai nanti di video ini. Karena saya bakal memberikan gambaran-gambaran seperti apa yang harus kamu lakukan untuk Taurus. Saya akan memberikan pencerahan sekaligus advice juga buat teman-teman Taurus ya. Tapi bisa juga bukan Taurus saja, karena bisa jadi untuk pesannya bagi Taurus secara khusus. Tapi bisa jadi begini, ada permasalahan atau persoalan atau situasi dan kondisi yang sama dengan Taurus. Misalnya kamu bukan Taurus, tapi kondisi dan situasinya sama, permasalahannya sama, dan kemudian otomatis bisa mendapatkan solusi yang sama juga ya. Jadi tidak menutup kemungkinan di luar Taurus pun bisa mendengarkan video ini. Oke teman-teman, begitu ya. Semoga kabar kamu dalam keadaan baik dan sehat seperti biasa, karena kesehatan adalah hal yang sangat penting, sehingga kita bisa terus melakukan aktivitas dengan baik, kegiatan-kegiatan dengan baik, dengan lancar, dan seterusnya seperti itu ya. Maka dari itu menjaga stamina, menjaga makan dan sebagainya, pola hidup dan sebagainya itu adalah hal yang sangat penting sekali. Terlebih buat teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah melakukan yang namanya meditasi, coba untuk melakukan secara rutin meditasi ya. Syukur-syukur bisa melakukannya setiap hari sehingga kamu bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa untuk masalah meditasi. Oke? Kalau kepengen tahu bagaimana caranya meditasi dan sebagainya, kamu boleh langsung konsultasi bersama saya juga boleh tentang meditasi. Jadi konsultasi yang saya buka tidak hanya seputar baca tarot saja, tapi juga bisa seputar self healing, hipnoterapi, konsultasi hal-hal lain tentang permasalahan kehidupan juga. Oke, silahkan aja kamu bisa langsung chatting, menghubungi ke WA yang tertera di bawah ini. Oke, baik teman-teman. Seperti biasa saya akan kocok kartu, saya akan mengeluarkan 5 kartu untuk teman-teman, khususnya untuk bulan September. Tapi jangan lupa juga, seperti biasa saya sampaikan bahwa bulan September adalah patokan untuk readingan kali ini. Tapi masa berlakunya bisa jadi 3 bulan setelah September. Jadi Agustus, September, Oktober, November. September, Oktober, November, Desember. Bisa jadi sampai Desember, oke? Dan bisa juga energinya sudah ketangkap sebelum bulan September itu sendiri ya. Jadi sudah bekerja, sudah berjalan, sudah terjadi, bisa jadi seperti itu. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa teman-teman, saya menarik energi secara kolektif ya. Jadi ini bersifat general. Untuk siapa saja bersifat general. Artinya bisa jadi bahwa ini tidak akan resonate bagi semua orang ya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki energi yang sama sehingga bisa merasakan hasil dari bacaan yang saya sampaikan. Oke. Langsung saya buka aja 1, 2, 3. Baik teman-teman, untuk Taurus bulan September tahun 2020. Saya akan membacakan untuk kamu dari kartu pertama. Di sini sudah kita keluarkan 5 kartu gitu kan. Sudah kita keluarkan 5 kartu. Oke, saya menangkap bahwa Taurus beberapa waktu ini, beberapa pekan, beberapa minggu, beberapa bulan ini sepertinya sedikit kurang produktif ya. Jadi saya merasakan seperti itu. Nah, kurang produktif ini bisa jadi gara-gara adanya COVID atau pandemi yang sampai sekarang masih terjadi, gitu kan. Artinya adalah begini. Saya merasakan bahwa Taurus ini punya kegiatan-kegiatan yang memang sebetulnya sudah jalan selama ini, gitu kan. Tapi ternyata karena pandemi, situasi COVID atau Corona ini membuat kamu sempat terhenti. Terhentinya bukan karena apa-apa, tapi karena memang kamu mematuhi adanya peraturan dari pemerintah yang harus memenuhi protokol kesehatan dan sebagainya.
dan juga kondisi-kondisi yang memang serba tidak memungkinkan pada saat ini dan pada saat waktu itu kemarin gitu kan, terutama waktu kemarin-kemarin gitu kan. Jadi semuanya serba di stop, semuanya serba di lockdown dan sebagainya. Nah, tapi ternyata situasi itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi artinya kamu masih kebablasan, belum melakukan aktivitas kamu lagi seperti semula. Nah, di sini pesan yang muncul di kartu Ace of Pentacles ini adalah, pesannya adalah untuk Taurus, kamu harus sudah memulai aktivitas kamu lagi, kamu sudah harus move lagi gitu kan, karena tidak bisa terus-terusan begini teman-teman, ya buat yang Taurus. Artinya kamu nggak bisa lagi berhenti berdiam diri di rumah, terus kemudian nggak ngapa-ngapain, meskipun ya adalah kamu kegiatan-kegiatan yang cukup menyibukkan diri, membuat kamu sibuk dan sebagainya, tetap ada, saya percaya dan saya tahu itu. Cuman saya melihatnya bahwa kesibukan atau kegiatan yang kamu jalankan selama ini sepertinya agak-agak kurang produktif. Maksudnya gini, produktif, cuman maksudnya gini, kalau misalnya kegiatan yang kamu lakukan selama ini kan berhubungan dengan profesi kamu, dengan pekerjaan kamu, dan itu menghasilkan rezeki atau uang ya, materi. Tapi kalau kegiatan yang sekarang kamu lakukan, ada memang, cuman yaitu tadi, tidak terlalu mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan materi. Jadi kalau misalnya seperti ini terus, ini juga akan merepotkan buat diri kamu sendiri untuk jangka panjangnya, ya. Jadi intinya pesan kartu di Ace of Pentacles di sini adalah, teman-teman Taurus diminta untuk mulailah segera untuk beraktivitas kembali, move kembali, gitu kan, menyusun program-program kamu lagi. Apalagi ini kan sudah pertengahan tahun ya, sudah menjelang ke akhir tahun juga. So, kamu harus mulai bergerak menyusun program-program kamu kembali. Dan bisa jadi program yang kamu susun ini tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah menjadi profesi kamu selama ini. Tidak berbeda jauh atau tidak keluar dari track kamu, ya. Jadi tetap on the track, ya. Jadi tetap di track kamu. Misalnya kamu berkegiatan di entertain, ya di entertain gitu kan. Cuman mungkin harus mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya, dan harus berinovasi juga sih memang gitu kan. Misalnya kamu juga berhubungan dengan jualan, ya jualan lah dan sebagainya seperti itu. Pokoknya intinya kamu harus segera mulai lagi, ya. Tidak nunggu-nunggu nanti lagi, tapi harus mulai sekarang juga. Ace of Pentacles menunjukkan bahwa saatnya kamu bergerak ya untuk produktif lagi, menghasilkan sesuatu lagi, menghasilkan rezeki lagi, karena memang itu adalah profesi kamu. Jadi jangan berhenti terlalu lama, jangan keasikan, harus bergerak kembali. Karena begini teman-teman, saya melihat bahwa untuk Taurus ini memiliki energi kekayaan yang cukup bagus, ya. Jadi energi kekayaan cukup bagus. Kenapa demikian? Artinya bahwa kalau Taurus ini mau bekerja, bergerak, aktif, kreatif, maka untuk mencari rezeki, mencari uang itu bisa dibilang sangat mudah, ya. Jadi maka dari itu yang paling utama adalah move, bergerak. Jangan sampai kamu terjebak ke dalam situasi yang begini-begini terus, ya. Mungkin kamu nyaman, asik gitu kan. Bisa jadi kamu mungkin secara materi keuangan tidak ada masalah, tapi lama-kelamaan pun akan jadi masalah, ya. Karena pemasukan mungkin agak-agak berkurang, tapi pengeluarannya terus-terusan ada gitu kan. Tapi secara sekali lagi energi kesuksesan kamu itu sangat bagus ya. Untuk bulan September ini bagus. Artinya tidak hanya September, ya. Jadi secara basically Taurus ini cukup bagus, memiliki energi yang baik gitu kan. Untuk masalah materi cenderung dimudahkan, digampangkan, tapi dengan catatan kamu segera move lagi. Oke? Itu kartu yang kedua. The Empress ini merupakan kartu kelimpahan, ya, rezeki yang berlimpah, kemapanan gitu loh. Itu gambaran-gambaran untuk kartu yang kedua, The Empress. Jadi kalau misalnya Taurus mulai bergerak lagi untuk maju ke depan, bergerak lagi melakukan aktivitasnya, maka The Empress ini menjadi satu simbol kamu akan semakin mapan, semakin berjaya gitu kan. Terus materi kamu berkecukupan dan seterusnya seperti itu. Oke, itu gambaran kartu kedua, The Empress ya. Nah, di kartu ketiga saya melihat ada Three of Wands. Jadi ada tiga tongkat ya, dan di sini ada gambar satu orang yang sedang memandang ke depan. Jadi intinya
ini adalah gambaran bahwa Taurus harus mulai bergerak ya, harus mulai bergerak. Ambil, pegang wands kamu atau tongkat kamu sebagai alat kerja kamu dan sebagainya. Lalu kamu mulai untuk bergerak dan bekerja, maju ke depan, dan pandangan ini jauh ke depan. Jadi visinya adalah visi ke depan, di mana kamu ke depan ini melihat sesuatu yang memang bagus dan indah, gitu kan. Tapi di sini saya melihat juga ada kayak semacam kegalauan, gitu loh. Ada energi kebingungan, kebimbangan, dan kegalauan. Nah, ini saya rasakan banget. Jadi untuk Taurus, secara umum sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Cuman saya merasakan ada energi-energi yang kadang itu bikin kamu galau, gitu loh. Coba kamu amatin, ya. Kadang bikin kamu galau, kadang bikin kamu tuh bimbang, gitu kan. Sesekali bikin kamu sedih juga nih, saya merasakan. Ya, jadi buat Taurus, jangan terus-terusan masuk ke dalam kumparan-kumparan energi, tapi yang negatif, ya, yang bervibrasi negatif, jangan terus-terusan di situ. Kamu harus segera out of the box, ya, keluar dari kotak atau lingkaran-lingkaran ini, karena kalau kamu terus terperangkap di sini, ini akan energinya tuh jadinya gak bagus buat kamu. Terus kemudian kamu juga gak bisa berkembang, dan kamu akhirnya stuck di situ aja. Oke, jangan sampai seperti itu. Tapi ini adalah gambaran bahwa Taurus memang sebenarnya secara batin, bawah sadar kamu sudah siap untuk bergerak lagi, siap untuk bekerja lagi, untuk move ke depan. Ya, tapi kegalauan ini saya merasakan ada hubungannya juga dengan masa lalu, gitu loh. Ada hubungannya dengan masa lalu. Nah, ini bahkan tergambar jelas di kartu keempat. Di sini ada Eight of Swords, ya, ada 8 pedang dan satu orang yang diikat, terus kemudian di samping kanan kirinya ada pedang, ya, ada pedang. Ini menunjukkan bahwa Taurus masih ada keterikatan yang sangat kuat dengan masa lalu kamu. Ya, sekali lagi bahwa Taurus ini masih memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan masa lalu kamu. Ini ada gambaran bahwa di sini pedang-pedang ini sebetulnya simbol di mana kamu tuh kayak terbatasi, gitu loh. Terbatasi oleh pikiran dan perasaan kamu sendiri yang terhubung dengan masa lalu kamu. Jadi di sini saya merasakan bahwa ini berhubungan dengan energi banget, gitu loh. Jadi kamu mungkin pernah mengalami satu kegagalan di masa lalu, ya, atau pernah memiliki kenangan yang sangat indah di masa lalu, dan kamu belum bisa ngelepasin itu, gitu loh. Sementara orang yang mungkin dulu pernah menjalin hubungan sama kamu, sementara mungkin sudah nggak ada lagi menjalin hubungan sama kamu lagi, dan mungkin dia sudah hidup bahagia dan sebagainya. Tapi kamu di sini justru masih terjebak dalam situasi itu, gitu loh. Jadi buat Taurus, gue bisa merasakan banget yang apa kamu rasakan, gitu kan. Dan di sini kamu harus segera move, ya, harus bisa move, harus bisa melepaskan diri dari situasi itu. Karena ingat bahwa untuk Taurus pun punya potensi yang sangat bagus, energi yang sangat bagus untuk kedepannya ini akan mendapatkan suatu kondisi keluarga yang bahagia. Jadi ini di kartu gini, saya ulang lagi. Di kartu pertama ini hubungannya dengan pekerjaan, bisnis, dan profesi, gitu kan? Gitu. Di kartu ketiga pun masih ada hubungannya dengan profesi, usaha, bisnis kamu atau keuangan kamu juga. Tapi ini sudah mulai mengarah kepada asmara, hubungan asmara kamu juga. Di masalah asmara kamu ada kegalauan, kayak ada kebimbangan, gitu kan? Mungkin di situ kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Mungkin ada orang-orang yang datang ke kamu, suka sama kamu, tapi kamu belum bisa menentukan mau memilih yang mana. Karena sepertinya kamu sudah terpaku dengan satu orang yang itu tadi nggak bisa kamu lepaskan begitu saja. Bahkan bisa jadi orang itu sudah tidak ada, karena di sini hubungannya dengan masa lalu juga, gitu loh. Atau kalaupun misalnya itu bukan dengan masa lalu, dengan masa saat ini, tapi ada satu hubungan yang mungkin toksik, tapi kamu sendiri sudah terjebak di dalam hubungan toksik itu, gitu loh. Jadi kamu kayak terjerat, terpenjara, sehingga kamu tuh kayak susah banget ngelepasin. Nah, disinilah peran yang paling penting untuk, jadi gini, ada peran orang lain yang juga harus bisa ngebantu kamu.
entah itu apa namanya, konsultan, entah itu apa kamu ngelakuin ngobrol sama coach ya, coaching sama coach gitu kan, terus minta pendapat, saran dan sebagainya, atau bahkan melakukan terapi dan sebagainya, itu bisa kamu lakukan. Dan bahkan menurut saya penting ya untuk konsultasi gitu. Oke, jadi untuk kartu keempat, saya merasakan ada keterikatan. Jadi sebenarnya kamu potensi untuk menjadi keluarga yang bahagia, kamu akan bertemu dengan jodoh yang sesuai dengan impian kamu, itu sangat besar ya, sangat besar sekali. Di sini saya melihat bahwa gambaran ke depan untuk Taurus, kamu akan mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, mendapatkan pasangan sesuai dengan impian dan idaman kamu, gitu kan? Tapi itu tadi, yang penting kamu sudah bisa ngelepasin dari masa lalu kamu. Oke, dan kegalauan, kebimbangan ini kamu harus segera lenyapkan, dan kamu harus segera bergerak ke depan. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat untuk Taurus memang harus segera move, harus segera bangkit dari masa lalu juga, gitu kan. Buat yang jomblo juga sama saja, gitu loh. Yang jomblo, ya ini memang terutama buat yang jomblo. Kalau yang berpasangan sama juga gitu loh. Kamu sudah punya pasangan, tapi kamu masih terbayang-bayangi oleh masa lalu kamu sendiri, gitu loh. Jadi buat yang masih yang sudah punya pasangan, kamu juga sama masih terbayang-bayang dengan masa lalu kamu. Dan buat yang jomblo pun sama, kamu juga masih terbayang-bayang oleh masa lalu kamu, oleh orang yang ada di kehidupan masa lalu kamu. Memang sih saya merasakan bahwa di sini ada getaran energi yang sangat luar biasa, indah banget gitu kan. Tapi kamu harus berpikir secara logis ya. Jadi jangan hanya berpikir dengan emosi atau ego kamu saja, tapi harus berpikir secara logis bahwa semuanya sudah berlalu, bahwa semuanya sudah lewat, bahwa cerita sudah berganti, waktu sudah berubah. Sadarilah bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk kamu move on ya. Kamu move ke depan, bergerak. Kamu melakukan sesuatu, melakukan sebuah tindakan. Jangan sampai kamu stuck, yang pada akhirnya kamu akan terkubur bersama masa lalu kamu yang akhirnya menghancurkan masa depan kamu. Jangan sampai seperti itu. Oke? Di sini kita lihat nih, ada energi keluarga yang bahagia yang dimiliki oleh Taurus. So, buat Taurus, pesan saya, yakinlah, optimislah bahwa langkah-langkah ke depan kamu itu akan didukung oleh Tuhan, didukung oleh alam semesta, dan diizinkan oleh Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke, buat Taurus, tetap semangat, tetap yakin dan optimis gitu kan. Dan saatnya sekarang untuk bergerak, berjuang, untuk kembali mendapatkan segala sesuatu yang sudah pernah kamu capai ya. Terus kemudian kamu membuktikan kepada dunia. Karena saya melihat bahwa di sekitar kamu pun sebenarnya ada orang-orang yang dalam kehidupan kita teman-teman, itu kan selalu saja ada golongan-golongan pembenci gitu kan. Ada orang-orang atau kelompok-kelompok pembenci yang memang setiap kali melihat kita gagal, dia senang gitu kan. Tapi kalau kita melihat kita berhasil, dia tuh sedih, dia tuh malah malah kesurupan sendiri. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Oke, jadi abaikan saja, tapi jadikan ini sebagai motivasi agar kamu terus bisa bergerak ya, memajukan diri sendiri sehingga kamu bisa terus memiliki perkembangan yang bagus. Oh ya, teman-teman Taurus, sekali lagi ini tidak harus Taurus ya, tidak harus Taurus. Kalau kamu ternyata punya permasalahan yang sama dan energinya sama dengan yang saya bacakan, resonate buat kamu, it's okay, ambil aja saran-sarannya atau pencerahannya. Saya yakin masuk juga kok, gitu loh, seperti itu. Oke, jadi buat Taurus sekali lagi di sini saya ulang lagi bahwa apa yang sudah mandek selama ini, saatnya kamu untuk bergerak lagi ya. Jadi kalau kemarin sudah mandeknya itu karena mungkin kamu itu tadi ada pandemi. Ini saya ulang lagi ya, jadi ringkasannya. Tapi kamu kebablasan juga di situ. Oke, saatnya kamu untuk bergerak lagi. Yang kedua, saya merasakan bahwa energi keberhasilan, energi keberlimpahan itu ada pada Taurus ya. Untuk bulan September ini adalah saat yang tepat untuk move supaya ke depan nanti akhir tahun kamu sudah bisa menstabilkan keadaan kamu. Oke. Yang ketiga, kegalauan, kebimbangan harus kamu lepaskan. Kamu harus yakin ke depan maju.
agar apa yang kamu inginkan segera tercapai. Ikatan masa lalu harus kamu lepaskan agar kamu segera bisa terbebas dari energi-energi yang mengikat kamu. Jadi gini teman-teman, kalau kita bicara energi, memang ya energi itu nggak kelihatan, nggak bisa dilihat, nggak bisa kelihatan, tapi energi itu bisa dirasakan ya. Karena energi salah satunya adalah berhubungan sekali dengan pikiran, perasaan, emosional kita. Nah di situ kemudian apa yang muncul energi-energi yang membuat kita rasanya sedih, senang, kecewa, bahagia, sakit hati dan sebagainya, itu semuanya energi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lepasin dan kamu akan bergerak ke depan. Ingat ya, di depan sudah menanti kebahagiaan. Kamu akan, buat kamu yang belum punya pasangan, masih single, masih jomblo, insya Allah ke depan nanti akan bertemu dengan orang yang tepat ya. Tapi itu tadi, saat ini sebenarnya kamu juga sudah ketemu, tapi kamu masih bimbang dan sebagainya. Oke? Tapi nanti gak lama lagi Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat buat kamu sampai kemudian kamu memutuskan untuk menikah ya, atau bahagia bersama, hidup bersama pasangan kamu. Amin. Oke? Baik teman-teman, untuk yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, silakan aja, kamu bisa langsung hubungi chat ke WA yang tertera di sini, atau dilihat bisa di deskripsi juga, di deskripsi di kolom komentar, di kolom deskripsi. Kamu boleh menanyakan apa saja, boleh tanya tentang asmara, jodoh, rezeki gitu kan, atau mungkin pasangan kamu, perasaan pasangan kamu sebenarnya bagaimana selama ini, dia benar-benar mencintai kamu atau tidak gitu kan, dia benar-benar tulus atau tidak, apakah dia benar-benar jujur sama kamu apa tidak, apakah dia ada orang ketiga atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Nanti kita bantu untuk melihatnya lebih jauh lagi. Dan juga buat teman-teman yang punya permasalahan kehidupan yang lain, mungkin sering sial, sering apes gitu kan, rezeki seret, rezeki terganggu, dan mungkin gagal terus dan sebagainya, silahkan juga bisa untuk konsultasikan bersama saya, karena saya akan memberikan banyak pencerahan akan hal-hal yang mungkin sedang kamu alamin itu. Oke? Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa untuk yang sudah terus mengikuti channel ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga buat yang baru saja gabung di channel ini, lakukan satu kebaikan saja hari ini dengan cara apa? Subscribe channel Damar Aji, like, komentar, dan boleh share juga. Oke? Terima kasih teman-teman, saya Damar Aji, sampai jumpa.